Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pandra Bidayat Sinaga dengan NIM C1A1181004. Nah, saya akan seminar hasil online sebagai bentuk pemenuhan tugas pengembangan produk. Nah, judul yang saya angkat yaitu pengaruh ekstrak kayu secang terhadap karakteristik organoleptik minuman probiotik fermentasi kulit nanas madu. Nah, kenapa saya ambil judul tersebut? Di latar belakang saya jelaskan. Pertama, produksi buah nanas yang tinggi di Jambi. Ternyata di produksi nanas di Jambi itu mencapai 1.616,42 ton per hektar. Terbilang tinggi, namun tidak diimbangi dengan kreativitas dan inovasi dari masyarakatnya untuk pengolahan dan pemanfaatan nanas itu sendiri. Yang kedua, limbah kulit nanas yang belum banyak dimanfaatkan. Limbah kulit nanas ini masih sering dijumpai di tempat-tempat sampah, menumpuk di tempat-tempat sampah dan hanya terbuang begitu saja tanpa ada itikat baik dalam pengolahannya. Yang ketiga, inovasi dan pengembangan produk menjadi minuman probiotik antioksidan. Ternyata nanas setelah dianalisa ada kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya itu mampu diolah menjadi minuman probiotik yang kaya antioksidan. Nah, nanas yang dapat diolah menjadi minuman probiotik ini dilakukan dengan proses pengolahan secara fermentasi. Tapi dengan cara fermentasi kita bisa mengangkat potensi nanas menjadi minuman probiotik gitu. Nah, yang kelima, secang. Ini sebagai perlakuan utama kita. Secang dalam masyarakat digunakan sebagai pewarna makanan dan obat tradisional. Nah, kenapa sebagai pewarna makanan? Nah, secang itu kayak serutan kayu yang ketika direbus itu membuat air rebusan itu berubah warna menjadi merah sampai merah keunguan. Nah, sedangkan untuk kandungannya, secang mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, terpenoid, fenolik, dan brazilin. Nah, beberapa senyawa aktif ini yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Nah, inilah untuk senyawa-senyawa aktif inilah yang ternyata dinilai mampu berperan sebagai obat tradisional. Nah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan minuman probiotik. Tentunya untuk sebagai bentuk pembelajaran kita juga harus mengetahui bagaimana proses-proses pengolahan minuman probiotik ini sehingga minuman ini memang benar-benar aman dan nyaman, sehat untuk dikonsumsi gitu. Yang kedua, mengetahui pengaruh penambahan ekstrak kayu secang terhadap minuman probiotiknya gitu. Karena secang itu sifatnya pewarna, jadi pasti ada pengaruh dalam penambahannya nantinya gitu. Yang ketiga dan keempat, ada pemanfaatan optimal nanas di Jambi dan pengurangan limbah kulit nanas. Harapannya ketika setelah melewati penelitian ini dan tercipta sebuah produk yang mampu diterima di masyarakat, ini menjadi ladang pengoptimalan nanas dan limbah kulit nanas di Jambi, sehingga ini bisa dimanfaatkan dan sebagai bentuk inovasi terbaru dalam pengolahannya. Untuk hipotesis penelitian, saya beranggapan ekstrak kayu secang ini berpengaruh terhadap karakteristik minuman fermentasi kulit nanas. Kenapa saya beranggapan begitu? Karena yang tadi kembali lagi, karena secang itu sifatnya sebagai pewarna makanan, pasti akan menyentuh karakteristik seperti warna, aroma, dan rasa gitu. Yang kedua adalah minuman probiotik kulit nanas dapat diterima di pasar. Karena ini minuman probiotik dan untuk kesehatan, seharusnya memang masyarakat pasaran akan menerima minuman ini sehingga cocok untuk menjaga kesehatan mereka. Untuk analisis SWOT, nah yang pertama, strength, kekuatan produk yang ini nih, nanasnya mudah dijumpai dan banyak berada di pasar. Untuk bahan utamanya, nanas mudah dijumpai dan banyak di pasar, terutama Jambi yang memiliki produksi nanas yang tinggi gitu. Yang kedua, inovasi pengurangan limbah kulit nanas. Nah, karena ini sebuah inovasi pengurangan limbah, tentu akan menjadi nilai untuk pengembangannya gitu. Limbah yang diolah menjadi minuman atau produk yang siap konsumsi, bahkan baik bagi kesehatan. Yang ketiga, minuman probiotik baik untuk kesehatan. Nah, ini sama seperti tadi, minuman probiotik tentunya ketika nanas diolah menjadi minuman probiotik dan itu akan bermanfaat dan baik untuk kesehatan.
kita. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah terdapat kandungan alkohol. Untuk alkohol ini, kandungan alkohol itu ada ketika proses fermentasi, itu akibat proses fermentasi. Yang kedua daya simpan yang rendah, karena ada kandungan alkohol dan fermentasi itu. Untuk kandungan alkohol ini dari hari ke hari itu semakin meningkat. Oleh karena itulah daya simpannya yang rendah, namun bisa diatasi dengan penyimpanan di suhu dingin dan ditutup rapat dalam botol gitu. Yang ketiga ada opportunity, peluang. Yang pertama produk probiotik dengan inovasi baru dengan khasiat kayu secang. Produk probiotik terus inovasi baru dan secang itu menjadi nilai lebih dan peluang besar dalam persaingan pasar nantinya. Yang kedua, persaingan pasar masih rendah, karena belum banyak yang mengolah nanas, itu juga belum ada produksi secara tetap di Jambi tentang pengolahan nanas itu menjadi produk yang serius itu. Yang ketiga, sebagai minuman fungsional dan menjaga imunitas dalam masa pandemi. Nah, karena ini sifatnya minuman probiotik dan fungsional, tentu akan menjadi salah satu pilihan konsumen untuk meningkatkan imunitas tubuhnya gitu, apalagi di masa pandemi. Untuk yang keempat ada ini produk Hamadi, jadi mudah masyarakat buat sendiri. Jadi itu juga menjadi pertimbangan lah untuk persaingannya nantinya gitu. Yang kedua, pesaing produk yang sama, karena belum banyak olahan yang dari nanas, mungkin hanya ini saja produk dari olahan nanas gitu. Selanjutnya metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Maret itu untuk persiapan bahan, hingga April itu pembuatan produknya. Penelitian dilakukan di rumah masing-masing mahasiswa, di rumah saya pribadi. Nah, untuk alat-alat yang saya gunakan itu toples, timbangan, kompor, sendok, panci, saringan, dan gelas ukur. Sedangkan bahan yang digunakan air, gula, kulit nanas, dan kayu secang. Simpel banget ya. Untuk rancangan penelitian dilakukan dengan pola rancangan acak lengkap yang terdiri dari 3 perlakuan dan 3 kali penggunaan. Perlakuan pertama itu adalah kontrol dengan 0% ekstra kayu secang, perlakuan kedua 2% ekstra kayu secang, perlakuan ketiga 3% ekstra kayu secang. Nah, untuk metode pembuatannya, yang pertama pembuatan ekstra kayu secang. Kayu secang disortasi, dipilih mana kayu-kayu yang serutan kayu yang baik, belum busuk gitu, terus ditimbang 15 gram untuk konsentrasi 2% dan 24 gram untuk konsentrasi 3% gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam panci, ditambahkan air 750 ml setiap perlakuan tuh, terus direbus selama 20 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu baru bisa disaring dan disimpan ekstrak kayunya. Yang kedua ada proses pembuatan minumannya. Nah, ini yang penting nih. Kemudian pertama nanas dikupas kulitnya, kemudian dicuci bersih, di blender selama 5 menit pada suhu 80 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam toples tadi, terus ditambahkan gula sebanyak 200 gram dan ditambahkan lagi 500 ml ekstra kayu secang. Berapa 500 ml itu ketika proses perebusan itu ada air yang menguap, jadi kita gunakan 500 ml saja gitu. Kemudian difermentasi selama 48 jam atau 2 hari pada suhu ruang. Setelah selesai fermentasi, nah itu bisa disaring dan disimpan di kemasan yang baik. Rancangan penilaian. Nah, penilaian organoleptik dilakukan dengan uji hedonik dengan parameter penerimaan warna, aroma, dan rasa. Ketiga sampel diberi kode yang berbeda dan dihadapkan pada 5 orang panelis terlatih secara acak dan rahasia untuk uji scoring dengan skala hedonik yang digunakan adalah 1 tidak suka, 2 agak suka, 3 sedikit suka, 4 suka, dan 5 sangat suka. Untuk hasil, nah itu ada perlakuan 6%, itu warnanya kuning pudar ya, perlakuan 2 gitu, perlakuan ketiga agak coklat tua. Nah, hasil penelitian, untuk perlakuan pertama yang 0% aroma khas nanas masih menyengat.
Nah, warna kuning pudar, rasa khas nanas, sedikit spreadnya tuh spread gitu. Nah, untuk perlakuan kedua yang ekstra kayu secang 2% itu khas nanas sedikit berkurang karena ada penambahan secang. Terus warnanya juga ada coklat muda, berubah jadi coklat muda. Mungkin pencampuran dari merah itu dengan kuning pudar tuh. Terus rasanya khas nanas, ini agak agak terasa spritnya gitu. Untuk perlakuan yang ketiga yang ekstra 3% secang, nah khas nanas berkurang karena emang udah karena konsentrasi secangnya udah cukup tinggi gitu. Warnanya pun udah coklat tua dan khas nanas sprit lebih terasa. Nah itu lebih terasa rasa spritnya, kurang tahu kenapa, mungkin karena proses fermentasinya ada yang kelupaan gitu. Nah untuk perlakuan ini parameter warna untuk perlakuan pertama, aroma ini ada di poin 4, warna 3 dan rasa 3. Itu yang untuk perlakuan 1. Untuk perlakuan kedua, aroma 3, warna 4, rasa 3. Dan untuk perlakuan ketiga, aroma 3, warna 3, rasa 3. Nah, berdasarkan hasil uji hedonik dengan 5 panelis terlatih, perlakuan yang paling disukai yaitu pada perlakuan kedua dengan penambahan ekstra kayu secang dengan konsentrasi 2%. Nah, untuk analisis ekonomi, nah ini kayu secang 1 kilonya ada 30.000, itu bisa dicari aja di Shopee. Gula 1 kilogram 10.000, air mineral 1 galon 10.000, jumlah 50.000. Nah, ini untuk bahan sekali produksi, gitu. Fermentasi menghasilkan 10 botol per hari. Analisis ekonomi, nah berikut ada ASB fix, nah itu BH harga 100.000. Artinya jika sehari mampu menjual 100 botol minuman probiotik secang, maka akan memperoleh keuntungan sebesar 50.000. Nah, keuntungan per minggunya kira-kira 400.000, keuntungan per bulan itu 1.600.000, keuntungan per tahunnya 19.200.000. Nah, ini dengan not 1 kg kayu secang ini bisa dipakai kemungkinan 3 minggu, dan ini masih keuntungan kasar kotor. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil percobaan, penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ekstra kayu secang berpengaruh nyata terhadap warna minuman probiotik kulit nanas. Sedangkan untuk konsentrasi terbaik yang paling disukai oleh panelis adalah produk pada perlakuan kedua, yaitu minuman probiotik kulit nanas dengan penambahan ekstra kayu secang konsentrasi 2%. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mari sama-sama kita wujudkan pangan lokal yang berkualitas menuju Jambi dengan inovasi dan kreativitasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.